Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di program Ketambukan. Hari ini kita bersama dengan dua gadis cantik dan satu abang ganteng. Bisa mana abang ganteng. Dia tampan juga Kak. Iyalah, asa muda ulang aku nah, mata. Itu terbang. Dari ujung sana siapa dulu nah? Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zamzam Apandi, bisa dipanggil Azam, dan ini bajunya salah ya, bukan Supian. Dan aku Aida Fitriani, bisa dipanggil Aida atau Sayang. Panggil sayang. Dan yang ya. terakhir, perkenalkan aku Andi Baya Fadil Ahmad, biasa dipanggil dengan Bahia atau Yaya. Nah, jadi ketiga orang ini bahasa kampung aja kan lah. Jadi ketiga orang ini adalah duta genre. Inggih. Betul. Genre itu apa gerang dulu? Ajam jawab Ajam. Apa genre itu Jam? Genre itu kebanyakan dari generasi berencana. Nah, jadi duta genre itu adalah role model untuk generasi berencana. Nah, Merencanakan apa Jam? merencanakan masa depan untuk yang lebih baik. Karena kan berencana itu keren. Kalau Aida, Apa tuh Kak? apa sebenarnya yang dikerjakan oleh duta genre itu? Lebih simpelnya sih Kak, bebanyak tiba kawan jadi orang tuh. Hmm. Iya. Kalau orang Banjar tuh jadi orang generasi berencana itu adalah generasi yang banyak kawan. Nah, di genre ini kita generasi-generasi remajanya yang dilatih untuk banyak berteman dan mensosialisasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Contohnya kayak kata Azam tadi, generasi yang lebih berencana. Seperti misalkan kayak mungkin kita lihat di Siring ya Kak, Tugu Nafza gini, ada lambang ini nih. Nah, itu tuh ada artinya tuh, dan yang mengaung-aungkannya adalah duta genre ini gitu, di sekolah-sekolah masing-masing terutama, atau ke kampung-kampungnya masing-masing gitu. Gitu aja lah. Jadi yang disosialisasikan soal nafza, Betul. sex education. Sex education, Apa lagi nih? pergaulan bebas, bebas. bullying, Oh. pernikahan dini gitu. Tapi sekitar yang ada di lingkungan remaja-remaja lah. Nah, Aduh, aku kada tapi ingatan ngaran. Ajmi, Aida. Ajam. Ajam, Aida. tinggi. Yaya aja. Ya. Yaya. Oh, Yaya. Yaya. Duta genre ini kan dipilihnya oleh kabupaten. Betul. Nah, berarti ada proses seleksi dan sebagainya. Nah, itu bisa lah dikisahkan kayak apa proses seleksi dan Nah, kalau proses seleksi sendiri tuh biasanya antara dari desa-desa atau kecamatan yang mengirim, karena di situ kan ada Pick R juga, yang dimana itu yang merupakan salah satu juga dari generasi berencana di Pick R itu. Nah, kalau kumpulan Pick R itu nanti diambil beberapa, maka dia akan dijadikan duta genre. Dan juga biasa di sekolah juga ada, terutama di sekolah juga ada, yaitu Pick R Tunas Emas. Pick R Tunas Emas ini mengirim beberapa murid terbaiknya untuk dikirim bersaing di kabupaten. Dari seleksinya itu ada dari wawancara, tertulis juga ada, terus habis itu entah itu program kerja dan lain sebagainya, semua dijabarkan, dan materi-materi juga dikuasai dalam seleksi itu. yang paling penting harus dimiliki kalau misalnya aku nih kan kembali ke masa lalu, misalnya hendak umpatan duta genre, itu apa hal yang paling penting yang harus kumiliki?
Namun yang paling penting itulah menguasai materinya, Pang, karena kita nanti memberikan materi-materi ini melalui penyuluhan, memperkenalkan generasi berencana, dan diharapkannya dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi itu nanti remaja-remaja Tapin ini lebih berencana tentang kehidupannya di masa depan. Maka terhindarlah dari yang ada tadi nafza, pernikahan dini, dan seks bebas, yang dimana kalau misalkan mereka melakukan 3 hal ini atau triad KRR ini, masa depan mereka tentunya saja akan terganggu. Itu tadi. Oke, sudah Fat. Sudah kita. Azam. Ya, Azam kelas berapa Jam? sekarang sedang duduk di kelas 12 SMA. Kelas Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Kalaunya dilihat dari Duta Genre tadi merencanakan masa depan lah. Nah, apa Jam rencana masa depan kamu Jam? Pastinya berencana Anak jadi model kah Jam? Kamu nih good looking bang ya, good looking bang. Good looking. pastinya tuh merencanakan setelah lulus SMA nih mau kemana, terus misalnya mau kerjanya mau bidang apa, terus apa yang harus disiapkan. Bisa juga kalau mau kuliahnya kemana, terus apa yang disiapkan. Cita-cita Azam apa Jam? Cita-cita Azam pastinya sukses sih. Sukses. Sukses. Itu terlalu pasaran Terlalu, loh Jam, terlalu pasaran. Yang spesifik lah. Aku lagi dulu anak jadi pilot Jam. Kalau spesifik ya, aku jadi pramugara. Oh, pramugara. Sesuainya kan. Sesuai. Postur tubuh dan tampan ini. Alhamdulillah. Kalau ini sama seangkatan lah. Beda. Ajam angkatan berapa Jam? On angkatan 23. Kalau Aida? 2019. Oh, jauh gapnya lah. Betul, saya Aduh. paling Kalau Yaya? Sama kayak Kak Azam. Oh, 2023. 2023. Cuma ini senior. Senior kan? Kakakku kan. aduh. Bisa dibilang agak tua juga ya, Pak. Ada Muda. tapi ada bedanya lah dari penglihatan Apian Aida antara Duta Genre 2019 dan 2023. Beda sih Kak fokusnya, karena kan kalau sekarang di zaman yang lebih banyak sosial medianya, lebih utamanya tuh kekerasan seksualnya dan juga bullying lebih tepatnya, terutama di sosial media dan di sekolah-sekolah. Kalau di zaman ulun itu tuh fokusnya di pernikahan dini, karena kan di tahun 2020-2019 itu adalah pernikahan tuh banyak di umur lulus SMP langsung nikah. Di kampung tuh daripada nyoba pacaran baik ku nikahakan. Nah itu fokus utama kami dulu Kak di 2019 dan 2020. Jadi tiap tahun tuh pasti beda-beda lah targetnya dari kitanya gitu. Oke. Lebih baik kemudahan menikah Bang daripada ketuaan menikah. Ada perbedaan misi di antara dua generasi inilah. Kalau belum lagi Pat, nggak asal-asalan apa teh? Aku nih hendak tahu nih lah dari sudut pandang bubuhan Duta Genre nih, yang notabene bubuhan Pian ini kan Bayesian fokus lawan kayak seks bebas, kayak bullying. Dari Yaya dulu. Hari ini ya, aku melihat kalaunya seks bebas lumayan lah, tapi ini tergerus budayanya yang semulanya budaya ketimuran kita ini agak berubah lah. Nah, yang kedua ada kekerasan seksual terhadap anak. Ini kalau menurutku Tapin ini sudah krodit. Kasus kekerasan seksual terhadap anak itu selalu naik kalau kita lihat data di Polres ataupun di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di dua instansi ini catatannya semakin banyak. Lalu apa yuk? Nggak tahu nah. Terjadinya itu, kalaunya biasanya terjadi kekerasan seksual terhadap anak ini adalah orang yang notabene dominan terhadap anak. Nah, Duta Genre ini biasanya memberikan solusi seperti apa sih terkait persoalan ini? Ya.
Kalau misalkan persoalan ini tuh sebenarnya lah kalau kita ulik lebih dalam lagi loh Kak, itu tuh biasanya tuh terjadi karena umur orang tuanya yang belum cukup, entah itu mentalnya untuk memiliki anak atau memiliki istri, ekonominya juga belum cukup. Jadi untuk ini kita tuh sebagai duta genre, karena kita remaja juga memiliki batasan tentunya, jadi kita tuh sebagai remaja tuh mensosialisasikan di awal bahwa menikah itu harus di umur 21 dan 25 minimalnya segitu. Karena di umur segitu tuh sudah bisa diperhitungkan bahwa ekonominya juga sudah dapat pekerjaan, nakian biniannya nih, terus ibunya juga sudah bisa mengurus anaknya dengan baik. Jadi meminimalisir terjadinya KDRT atau kekerasan lah jadinya. Oke. Kalau dari Aida, Oke. gini dah. Betul. Gimana? Gini dah. Yang tercatat di Polres Tapin itu adalah kasus lebih banyak pemerkosaan. Kasus Iya, terakhir ini adalah seorang anak yang diperkosa ayahnya itu sejak 2019 dan di 2024 tadi baru terungkap. Iya betul. Yang ibunya diancam ya Kak? Kasus yang itu kan? Kasus itu kalau soal ibunya ini ada kasus lain ada lagi, kasus cuma beda kasus nih. Oke, tapi masih belum dalam bisa aspek yang diceritakan. sama nih ya Kak. Tapi ayahnya ini memperkosa anaknya bahkan dalam rentang waktu 4 tahun, dan itu baru terungkap di 2024. Oke. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Oke. Sebenarnya kalau kita di genre ini kita nggak bisa ya Kak untuk menyalahkan siapa-siapa atas keadaan itu nih. Mungkin kita nggak tahu nih basic dari ayahnya itu bagaimana nih kronologinya. Maksudnya basic dia kejiwaannya, mentalnya kayak gitu sebagai bapak dan sebagai orang tua. Dan mungkin kalau kita di genre ini kita fokusnya di genre dulu nih Kak. Saya tidak mau melanjuti kasus itu siapa yang salah siapa yang benar nih Kak, karena itu terkait di psikologisnya mungkin ya. Karena kita tahu kalau hal-hal kayak gitu kan kada wajar nih orang tua melecehkan anaknya sendiri, kan itu sudah salah satu penyakit kejiwaan masuknya kan. Kalau kita fokusnya di genre ini adalah kita sebagai generasi muda mensosialisasikan kepada remaja-remaja lainnya atau teman-teman kita itu untuk kalau ada hal yang misalkan tidak kita sukai, misalkan ada yang menyentuh kita sebagainya, itu perlu kita laporkan gitu fokusnya Kak. Kemana? Soalnya kan kayak gini posisinya dia adalah orang tuanya. Nah, kebiasaan seorang anak itu kan melapor ke orang tua. Nah, ketika orang tua yang melakukan. Iya. Nah, itu tuh pentingnya kita sebagai generasi muda ini Kak. Jadi BKKBN ini fokusnya adalah membuat lingkungan pertemanan yang baik untuk orang-orang yang tidak tahu harus bercerita kemana nih. Jadi karena kita generasi muda di sekolah nih pasti banyak teman-temannya lah anggapannya, atau di kecamatan punya banyak teman-teman. Nah, si anak ini nih punya orang tua yang struggle nih, punya masalah itu tuh, cuman dia nggak bisa cerita ke keluarganya karena takut dimarahin, ke ibunya juga mungkin takut ibunya dipukuli, jadi dia mungkin bisa bercerita ke temannya ini ya. Kalau kita anak genre ya pasti jaga rahasia, dan itu bisa kita bantu dilaporkan ke dinas terkait atau ke RT setempat lah, paling enggak ditegur dulu sebentar. Oh, berarti kalau terjadi hal-hal yang kayak itu bisa aja lah bisa ke kawan-kawan duta betul. genre. Karena di duta genre ini di tiap sekolah ada. Ada. Oh, berarti bukan setiap sekolah, maksudnya di setiap sekolah itu pasti ada pick R-nya Kak. Nah, kalau untuk duta genrenya di kabupaten nih mainnya nih. Kak Ajam kita ulang. Oh, sebelum Kak Ajam, Jar Fadli ada iklan setempat Jar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Kak Ajam lah, Jam. Ya, Ini Kak Ajam ini kan karena sesama cowok, ya sama cowok. kita punya naluri yang sama lah, ya kan? Ada hal-hal negatif yang memang akan kita derita ketika seorang cowok itu beranjak dewasa lah, rasa penasaran dan sebagainya. Lalu akhirnya ada memiliki kecenderungan seks bebas misalnya, ada memiliki kecenderungan narkoba misalnya. Nah, gimana Jam? Sebagai cowok nih Jam, kita Jam, Ya, untuk mengantisipasi itu Jam, gimana Jam? karena kan sifatnya cowok ini kan kayak penasaran gitu ya, pengen Iya. coba-coba. Apalagi kan jika kita dapat lingkungan pertemanan yang dia anggap ini ikut narkoba ataupun mengikuti hal-hal yang seperti itu, pasti dianggap itu kayak keren. Kalau dulu tuh kayak, atau sekarang tuh kayak kada ikut narkoba kada keren, jadi makanya dari itu lingkungan pertemanan tuh sangat mempengaruhi. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Pastinya tuh kita harus memilih teman, memilih lingkungan kita yang seperti apa. Terus yang kedua tuh kita harus tahu apa itu narkoba, apa itu seks bebas, karena supaya kita tuh mengetahui apa sih dampak-dampaknya, apa sih siapa aja yang dirugikan. Karena rasanya kan apalagi sebagai cowok nih, kita kan memiliki naluri yang lebih besar gitu untuk melakukan. Masa Jam? Naluri apa? Naluri apa? Ajam naluri apa Jam? Ada naluri anu kah, binatang buas kah Jam? Maka dari itu kita tuh harus tahu gitu Dampak positif dan negatifnya dampak ya, Jam positif ya. dan negatifnya. Ternyata kalau untuk seks bebas itu banyak sekali dampak negatifnya dan merugikan juga kepada dua belah pihak yang melakukannya seperti itu. Karena kayak inilah ini kebiasaan aku memadahi adingku lah atau keluargaku yang perempuan. Kalau lelakian itu di umur SMA misalnya atau baru awal-awal kuliah, ini kan kada punya kemampuan apapun untuk misalnya menikahi perempuan atau misalnya membiayai perempuan, belum bisa lah bertanggung jawab. Nah tapi biasalah kan remaja, zaman aku remaja pun sok-sokan juga kita merayu binian dan sebagainya ya kan, janji manis. Padahal si lakian tuh pasti kada bisi kemampuan. Betul. Beda misalnya kalau lakian dewasa, dia punya kemampuan sudah. Jadi perlu hati-hati juga dengan janji-janji manis lakian yang umurnya masih begawi kada, sekolah masih sekolah kada tuntung Masih lagi. minta duit wadah kuitan Ii. ya kalau. Nah, lu berjanji-janji manis lah itu bullshit aja itu tuh. Aduh. Tapi aku penasarannya lo hubungan kamu ini bisa pacar lah sudah berapa tahun lah. Kebetulan masih sendiri sih ya. Akhirnya, Kebetulan. Aja Bang Jam. Kalau kan bahkan belum pernah pacaran dari SD, SMP, SMA. Kalau ya Bang. Nggak ada. Tapi maksudku kayak ini, duta genre itu dilarang pacaran kada? Enggak. Kada lah. Kita tidak dilarang untuk pacaran, tapi untuk menikah mungkin kembali ke diri kita masing-masing individu, karena kita tahu faktor persiapannya bagaimana, negatif dan positifnya bagaimana. Jadi dari kitanya aja nih, misalkan kita memang sanggup niat batin dan sebagainya di umur 20 tahun, walaupun dianjurkan 21 tahun, paling enggak kita better 21 tahun gitu atau 20 tahun nikahnya. Nikahnya. Batas nikah itu berapa sih? Kalau undang-undang, silakan Kalau Jam. dari undang-undang sendiri itu diperbolehkan umur 19 tahun. 19 tahun. Kalau untuk negara memperbolehkan menikah. Nah, tapi untuk BKKBN sendiri itu menganjurkan nih, lebih baik untuk perempuan itu menikah 21 tahun, laki-lakinya 25 tahun. Karena itu umur dianggap sudah mapan lah untuk laki-laki dan perempuannya udah siap. Dari
mentalnya, pekerjaannya dan sebagainya sih. Ekonomi. Ya Bang, rencana menikah kapan ya? Kalau sudah selesai kuliah. Kuliah apa ya? Sudah kuliah kah? Ini kuliah beretan kah? Masih sekolah. Sekolah SMA. SMA. Ini SMA juga. SMA. Bekerja. Oh, bekerja Karena sudah. lebih tua Berarti ya, yang jadi sudah bekerja nih. yang matang ini Aida aja. Betul. Aduh, apalagi nih yuk. Aku nih lagi suntuk banget kau nah. Kenapa kah? Ke masalah ini udah Hah? deket ke tujuan lo Kak. Kenapa? Ini masalah-masalah yang lagi asik nih Kak, masalah kayak anak-anak skena, anak-anak ini itu juga masuk di genre itu Kak sebenarnya. Iyalah. Betul. Yang skena, yang gaya-gaya hidup yang Betul. Kita nggak terlalu masalah sih fashionnya gimana, Ah. kita nggak masalah dia bagaimana, tapi kan ada faktor-faktor di belakangnya nih. Contohnya misalnya anak skena pasti dia ngerokok kan, dan kita nggak tahu tuh apakah dia minum-minum. Nah itu kan salah satu faktor yang perlu kita awasi gitu di genre ini. Kalau edukasi ya lah, mau takut udah ya nah. Kalau edukasi atau sosialisasi itu ada apa rutin kada dilakukan lawan kekawanan remaja ya? Kalau ulun sendirilah biasanya di ruang lingkup karena ulun remaja dan masih SMA juga rajin tuh sebulan 2 kali. Kami tuh mengajaki kawanan yang kayak berkumpul, terus habis itu menakuni juga masa buantian apa. Jadi buannya tuh ada berkisah kaina kalau kami. Jadi tahu masa buannya apa dan mengantisipasi melihat-lihat dari orang-orang ini apakah mereka beresiko melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti minum-minum dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami fokuskan kepada mereka untuk memberikan perhatian yang lebih ke sana. Ya, mungkin kasih Kak, kayak kami Duta Genre itu diajarkan untuk lebih peduli terhadap sesama. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Apakah teman kita nih ada masalah atau enggak. Makanya tugas kita sebagai Duta Genre kan, karena kita remaja, biasanya kan dari remaja untuk remaja oleh remaja itu kan lebih enak sama sepakawanan kata bahasanya tuh jar. Lawan kawan seorang tuh lebih enak berkisah tuh curhat-curhat karena kan kita tahu bisa mengira-ngira atau merasakan juga karena yang kita rasakan di remaja itu apa dan yang di masa remaja yang sedang dipermasalahkan kayak itu kan. Makanya sebagai Duta Genre itu dianjurkan atau disuruh lebih peduli terhadap sesama gitu Kak. Kita betakon ya pulang nah. Ya, apa sih yang masalah-masalah remaja yang sering dihadapi belakangan ini? Kalau masalah-masalah remaja sendiri lah sebenarnya banyak sih, terutama yang paling sering dengar nih masalah percintaan pangbuhannya tuh curhat-curhat percintaan antara mun kada berkelahi atau kada nak putus lalu karena buhannya tuh pina stres hendak karena berokok-rokok hendak karena lepas pang tuh nah. Jadi itu yang kita fokuskan, menghindari supaya mereka tuh kan di umur SMA tuh lah Kak banyak juga yang masih 16 tahun di bawah umur tuh itu difokuskan ke mereka, terus habis itu sambil kita kasih tahu kekurangan dari rokok tuh apa supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di umur mereka yang belum cukup. Itulah. Oke. Istirahat jar ulang. Oh, kok bilangnya jar produser kita tuh istirahat. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita lanjut. Aku ini kan ada lucu-lucunya Bang Fateh, makanya sebenarnya perlu bubuannya Kam. Sebenarnya program bulan puasa ini program hiburan, cuma kita isi dengan yang lebih bermanfaat. Tapi ada kesan. Sorry Kak. Ada apa tuh? Nah, Aida, Bapak dah kali bisa pacar ya? Family Awal- Kak. Oh iya Kak. Keluarga. Absen family kita Absen dahulu. family lah. Absen family. Aduh, hai. Ini kan bulan puasa ada Aida. Aida ya. Aduh. Hai. Ini kan bulan puasa nih. Nah, Duta Genre ada kegiatan kah bulan puasa? Kalau untuk dari kabupaten kita sih untuk spesifik kegiatan tidak ada. Cuman untuk kita-kitanya, karena kita ini dari sebenarnya basicnya udah aktif nih, jadi punya kegiatan masing-masing. Misalkan kayak si Aja mungkin di sekolahnya ada kegiatan-kegiatan Ramadan seperti itu. Jadi dimasukkan di situ aja Kak peranan kita gitu. Oh, jadi aja lah. Kadeda yang spesifik lah, kadeda lah. Kalau ya ada program lawan BKKBN terkait apa? Siapa gerak kepala BKKBN hari ini? Ibu Ahlul Jannah. Oh, Ibunda. Iya. Bunda. Bunda ini garing aja Bang, makanya kada tapi ingatan lah. Cepat sembuh Bunda aja. Nih berapa menit lagi, Pak? 10 menit. Oh, 10 menit tuh panjang aja lagi. Jadi kededa lah. Tapi kalau puasa, Bang? Maksudnya puasa nih selama 8 hari ke sudah 7 hari kayak gitu nih. Aman aja lah. Alhamdulillah. Walaupun rakungan kering gitu kan tuh. Parut keroncong. Aman. Abstrak bener pertanyaan gitu nah larinya tuh nah. Kada ada kawan Bang, rajin ada kawan membantu. Takun perundungan jar. Siapa gitu takun ini? Siapa? Ya kah? Boleh. Boleh lah ya. Boleh. Ya. Kasus terakhir aku yang lumayan menyoroti itu terjadi di Banjarmasin, yang kasus penusukan itulah. Itu akibat dirundung karenanya kesal dan mungkin ada dendam lalu ditusuknya. Nah, ini pandangannya Ayah kayak apa ya soal itu ya? Kalau menurut pandangan ulun lah, itu kita harus melihat latar belakangnya lagi. Ternyata diusut-usut juga, mereka di sisinya tidak ingin menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar. Itu harusnya berbagi, harusnya di situ mungkin ada pihak konseling yang bisa membantu mereka, karena biasanya anak-anak yang seperti ini nih kalah karena mereka tuh kada ada tempat cerita, lalu kada ada jangka kita tuh kada ada tempat berkisah, lalu mencari pelampiasan lain, makanya langsung berkelakuan menusuk orang apa segala macam. Jadi mungkin harus inya tuh mencari kawan atau kada ke kawan sekitarnya, membuat lingkungan baru supaya inya tuh nyaman dan hakun berkisah itu tadi. Karena jika kada ada kawan tuh kita tuh kayak jadi bingung juga kalau memecahkan masalah, apalagi buat remaja-remaja nih tadi. Iyalah, mungkin kondisi remajanya ini berbeda pada zaman aku bari lah. Zaman aku remaja ya minum, rokok, berkelahi itu lebih parah Bang kulihat daripada zaman hari ini. Ada kada solusinya, misalnya kita ganti kegiatan-kegiatan positif yang lain lah, misalnya untuk mengisi kekosongan kita kayak kan remaja ini banyak waktu luang nih. Ya kalau setelah bulik sekolah tuh kada ada aktivitas lagi. Nah, lalu pikiran jahat tuh masuk di situ kadang-kadang. Ini menceritakan ketika zaman aku lah. Contohnya aja berpacaran tuh kan terjadi karena ada waktu luang tuh. Kekawananku yang sibuk-sibuk itu rata-ratanya kada terlampau diisi pacar dan sebagainya. Nah, sekarang kayak apa sih kondisinya? Apakah bisa masih kita ganti dengan hal-hal kegiatan-kegiatan negatif, nongkrong, balapan liar lah kita ambil contoh, atau minum-minum, ini kawal lah kita ganti dengan hal-hal positif? Bisa sebenarnya Kak. Terutama bisa Kak, karena kan sebenarnya di Kabupaten Tapin ini banyak organisasi-organisasi juga Kak. Misalnya kita ambil contoh aja Gelas Budaya Tapin.
Nah, dan sanggar tari yang ada di tiap minggu itu latihan Iya, tari yang di Siring Tilik nih. Budaya tuh kan. Nah, Tilik Budaya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau bingung nih harus ngapain di rumah pulang sekolah, udah ikut sanggar aja lah gitu. Karena kan untuk memperdalam ilmunya dia juga nih terkait budaya Kabupaten Tapin, terutama tempat lahir dia gitu. Jadi bisa ikut Kalau lagian? sanggar. Kalau cowok Kalau cowok Lebih menyibukkan diri kayak. Kalau lo sendiri, ulun mengikuti karate. karate. basket bisa ya kalau cowok, basket ada bisa. Ya bisa ikut basket kan di lapangan Dharma tuh ada juga kan kayak tim-tim basket untuk yang masih sekolah atau yang sudah lumayan dewasa. Jadi lebih kayak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu kayak supaya terhindar dari waktu luang itu kayak yang pikiran-pikiran jahat itu. Jadilah kalaunya aku ujar nih lah, kalaunya penusukan semalam itu orangnya ini wibu ya. Artinya kan orang introvert nih. Betul. Orang introvert yang teraniaya akhirnya meledak emosinya. Nah, itu hari ini apa jaka anu tuh apa mental heart apa atau itu kondisi kekanakan ini memang kayak itu kah? Mungkin basicnya iya Kak, karena kan mereka pertama gini, konsep kita kan mencari jati diri. Kalau Kakak sendiri mencari jati diri di umur berapa tuh Kak? SMP kan Kak? Kira-kira dari SD itu ya rami bekawanan di kampung aja lah. SMP itu baru kita cari teman-teman yang di luar nih. Ada kampung Subala, ada kampung ini. Kalau aku SMA lah, SMA. Iya. Oh, itu kan anu bener lah. Basicnya nih kita tuh mencari jati diri adalah di SMP. Waktu SMA itu adalah pengembangan nih. Jadi karena mungkin ya kita ada faktor COVID kemarin, jadi anak-anak itu bingung nih mencalampiaskannya kemana. Jadi mereka ya sosial media. Jadi sosial media ini banyak hal-hal yang tidak bisa terfilter karena orang tua juga tidak bisa mengawasi secara menyeluruh nih. Apalagi misalnya kayak di kampung-kampung, orang tua kan mohon maaf juga basicnya tidak tahu lah terkait sosial media. Nah jadi itu tuh salah satu pembentukan mental mereka tuh di situ Kak, terkontrol oleh sosial media gitu. Jadi membuat pola pikir mereka itu mentok di situ lah. Ibaratnya kalau kita di kampung, bekawanan, bekalakuan ada yang memadahi. Nah di SMP, di SMA, sedangkan ketika COVID kemarin ya basicnya kan di handphone masing-masing gitu loh, pembentukannya masing-masing gitu. Jadi ada yang basic, kalau memang kadeda kawan ya pure kadeda basic kawan gitu. Ya itu Pak, kalau orang introvert lah. Iya. Kalau orang introvert. Tapi kayak aku nih masih memang bingung solusinya lah. Karena orang introvert itu kan dia kadang mau bergaul, kadang mau keluar. Nah, kita itu kayak apa sih caranya memperlakukan orang-orang kayak gitu? Nah, orang itu ya. introvert ini kan bekawan gitu. Akun bekawan minimalnya kada meminta pendapat lah sebelumnya melakukan hal-hal yang negatif tuh nah. Kan ada keterbukaan pada bagian situ. Misalnya aku ya kalau aku lagi SMP memang introvert, SMA udah lumayan terbuka, waktu kuliah sudah terbuka. Ya kada terlampau yang sorangan aja kada. Bilanya ada masalah aku bekesa wadah kawitan go. Kawitan Kada wadah kekawanan, kada mau wadah kalau kawan. sambati Kakak? Kada juga. Kayak inilah kalaunya diriku nih lah, diriku di masa lalu tuh lah. SMP, SMA itu aku kadada orang lain di dalam hidupku tuh. Aku ya sorangan. Iya betul. Aku ini kawannya sudah ini kayak Kawan, gitu. kayak kayak hidup sorangan tuh nah. Yang fokusku tuh ya diriku seorang. Nah kebetulan jalanku itu lumayan lebih baik lah. Aku beisian setelah itu beisi kawan. Dan didikan orang tua aku tuh memaksa aku harus bisa apapun yang terjadi, kamu harus bisa, termasuk duduk di sini kayak apa kah. Jangan terlalu peduli. Ikam anak bisa kah kada, kayak yang penting kamu lakukan dulu. Nah itu didikan orang tua aku. Dan kebetulan aku bisa orang tua kan kayak itu nih. Nah kondisi introvert hari ini kan kada mestinya beisian kondisi kayak aku. Iya betul. Punya lingkungan kayak aku nih. Nah. Kira-kira tuh kayak apa ya solusinya?
itu sih pentingnya lingkungan dia sih, Kak. Soalnya kita nih sebagai anak-anak ekstrovert ya, termasuk anak-anak ekstrovert yang peka terhadap lingkungan tadi, Kak. Jadi misalnya di sekolahan kita pasti di dalam kelas itu ada satu anak yang inya belajar jagawiannya, makan di kantin, besok kan kembali pulang ke kelas. Nah itu tuh dipandir-pandiri, dikakawani, misalnya ada kerja kelompok ditarik. Jadi kita yang sebagai ekstrovert ini yang membuat dia menjadi lebih nyaman ke kita gitu loh. Mungkin dia tetap dengan ekstrovertnya itu, cuman lebih terkontrol. Itu fungsinya genre itu tadi di sekolah, Kak. Gitu. Karena kan kita nggak bisa nih ngontrol seluruh anak-anak introvert di dunia ini gitu loh. Tapi anak-anak ekstrovert ini lebih peka terhadap lingkungannya, dan kita anak-anak genre ini didominankan untuk lebih peka dengan lingkungan tadi, berkisahan lah, dikawani lah kayak gitu, agar dia ini tidak terlalu tersesat dengan pikirannya sendiri gitu. Iya bang. Iya, karena Itulah aku rata-ratanya imajinasinya kan lebih luas ya daripada anak-anak extrovert sebenarnya. Aku merasa beruntung aja kan, karena ketika aku SMP aku kada sama sekali bang, kada beisi, maksudnya kada pernah memandang orang lain itu ada tuh nah. Sorangan aja aku, hidup aku sorangan aja. Sekolah bulik. Di rumah ngapain, Kak? Di rumah paling Nonton TV. guring, nonton TV. Wah, Kayak itu pulang bangun flat pagi. ya. Sangat flat ya. Tapi di kampung bakalan nggak kak? Di kampung. Kada terlampau rancak juga kawanan. Mun membawa kawanan ke rumah? Hampir sampai hari ini paling kalau dihitungi jari aku membawa kawan ke rumah. Iya. Sampai ini nah, sampai umur 30 Jarang banget. jarang. Banyak kawananku kada tahu rumahku dan sebagainya. Jarang. Dan aku kada ketuju. Diurusi orang. Ya. Betul. Nah itu maksudku, aku tuh kada memadahkan diriku introvert atau kada, Iya, bang. Aku betul. hanya tahu juga ketika udah kuliah ada introvert, ada Ada extrovert lah extrovert. dan lain sebagainya. Aku kada tahu juga yang pasti aku hidupku tuh lagi dahulu gitu. Yang penting aku hari ini bangun, esok menggawi apa yang kuanukan ya. Nah, sampai ke titik ini lah. Ada kawanku itu mengambil aku tiap hari. Nah aku tuh kada peduli loh tuh. Bilanya aku bangun berdahulu, aku tulak sekolah berdahulu. Amunnya aku belum bangunnya mah hadangi aku. Hadangi bersepeda, sampainya munyak, sampainya ampe membili. Ya mencari kawan yang lain. Membawa kawan. Dan aku hanya sadar itu ketika kuliah. Aku review nih ingatannya. Iya. Sampai kuliah aku sadar, oh bahari aku kayak itulah lawan kawanku. Nah gitu. Jadi kadada rasa ya bukannya kada menghargai loh orang, Iya, cuma betul, kada mengerti apa sih bawaan diri gitu. apa sih menghargai orang lain tuh kada ngerti. Itulah aku berkesan dengan diriku aja bang. Oke, jar Fadli, jar produsernya sudah selesai kita aja, cuma aku hendak minta adakah apa nasihat-nasihat bubuhan kamu, gasan bubuhan introvert nih yang berbahaya ya kalau dari ajam dari Kalau dari Ajam ya, banyak-banyak cari kawan dan difilterisasi kawannya seperti apa, karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang kita gitu. Aida bang enggak Nggak apa-apa sosial media, tapi difilter aja gitu. kalau ya Kalau introvert inilah kadang takut untuk mencoba hal baru, rata-rata seperti itu yang lingkungan sekitar. Coba aja dulu, siapa tahu nyaman, tapi sambil dilihat-lihat juga orang-orangnya, difilter sama kayak tadi. Cobai yang banyak. Oke, terima kasih lah. Aku merasa dapat masukannya nah dari bubuhan kamu nah, soal kehidupan ini nah. Nah karena ya kalau untuk berkisah di luar aja kan. ngopi ya kan. Rumah. Terima kasih Ajam, Aida, Yaya mengawani aku hari ini. Oke, kira-kira sampai di sini aja ketembukan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan segala hawa nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Jadilah pribadi lebih baik dengan puasamu, agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Saripudin, pejabat Bupati Tapin, mengucapkan
Selamat berbuka puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.